Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Putra, NIM 17067104, jurusan Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Saya di sini akan menjelaskan materi saya yang tentang gambar teknik. Langsung saja masuk ke materi saya. Gambar teknik mesin bisa disebut sebagai bahasa teknik. Apabila akan dibuat suatu benda kerja di dalam industri pemesinan, maka pemesan atau perencana cukup memberikan gambar kerja pada pelaksana atau teknisi. Tidak perlu membawa contoh benda aslinya yang akan dibuat. Hal seperti ini dapat terjadi mengingat gambar dalam teknik dipakai sebagai sarana untuk mengungkapkan gagasan tentang konstruksi pekerjaan. Jadi, dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa gambar berfungsi sebagai bahasa teknik di industri pemesinan. Untuk dapat melakukan fungsinya sebagai bahasa di industri, maka gambar teknik mesin harus menjadi alat komunikasi utama di antara orang-orang di dalam membuat desain dan komponen industri, bangunan dan peralatan konstruksi, dan pelaksanaan proyek penghasil pemesinan dengan manajemen atau staf ahli pemesinan. Agar dapat melakukan fungsinya sebagai bahasa teknik, maka perlu penguasaan di dalam penguasaan perkakas gambar, penggunaan perkakas gambar, membuat gambar sendiri, dan memahami atau membaca gambar yang dibuat orang lain. Dari tujuan-tujuan tersebut, maka kemampuan dalam gambar teknik mesin dapat dilihat dari bagaimana ia memahami atau membaca gambar yang dibuat oleh orang lain dan bagaimana kinerjanya dalam membuat gambar agar dapat dipahami oleh orang lain. Sedangkan kemampuan pengguna perkakas gambar sudah termasuk dalam kemampuan membuat gambar. Kemampuan pengguna perkakas gambar sudah termasuk dalam kemampuan membuat gambar, sebab bagaimanapun hasil gambar yang standar pasti diperoleh dari seseorang yang sudah mempunyai keterampilan dalam penggunaan perkakas gambar. Gambar teknik mesin harus cukup memberikan informasi untuk meneruskan maksud apa yang diinginkan oleh perencana kepada pelaksana. Demikian juga pelaksana harus mampu mengimajinasikan apa yang terdapat dalam gambar kerja untuk dibuat menjadi benda kerja yang sebenarnya, sesuai dengan keinginan perencana atau pemesan. Untuk itu, standar-standar sebagai tata bahasa teknik diperlukan untuk menyediakan ketentuan-ketentuan yang cukup. Dengan adanya standar-standar yang lebih baku, ini akan lebih memudahkan suatu pekerjaan untuk dikerjakan di industri pada daerah atau negara lain, yang kemudian hasil akhirnya akan dirakit pada industri di daerah atau negara yang berbeda hanya dengan menggunakan gambar kerja. Meskipun perkembangan teknologi komputer berkembang pesat, sehingga penggambaran yang dilakukan dalam teknik mesin saat sekarang sudah tidak menggunakan pensil, pena, gambar, jangka, atau sebagainya, melainkan menggunakan aplikasi program seperti penggunaan AutoCAD, SolidWorks, Pro Engineering, dan program-program yang lain. Namun aturan yang digunakan dalam penggunaan program-program tersebut tetap harus mengacu pada aturan gambar teknik mesin. Jadi dalam penggunaan garis huruf, proyeksi dan sebagainya tetap berdasarkan aturan gambar teknik mesin. Sebagai dasar agar nantinya mahasiswa dapat menggunakan gambar sebagai bahasa teknik, maka dalam mata kuliah ini tugas-tugas untuk mahasiswa gambarnya dilakukan dengan cara menggunakan pensil dan pena gambar. Ukuran kertas gambar. Untuk membuat gambar teknik mesin dilakukan dengan menggunakan ukuran kertas yang sudah standar. Ada beberapa macam ukuran kertas yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dari gambar yang akan dibuat. Ukuran-ukuran kertas tersebut adalah seperti terlihat pada gambar berikut. Dalam penggunaan kertas gambar untuk membuat gambar kerja tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus dibuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk ukuran kertas gambar A3, A2, A1, dan A0. Kedudukan kertasnya adalah mendatar, lebar pada arah tegak, dan panjang pada arah datar. Terlihat seperti gambar yang kedua. Sedangkan untuk ukuran kertas A4, A5, dan A6, kedudukan kertasnya adalah tegak atau lebar pada arah datar dan panjang pada arah tegak, seperti gambar ketiga.
Ada kalanya karena sesuatu hal penggambaran teknik tidak bisa digambar sesuai dengan ukuran yang sebenarnya, karena misalnya benda yang digambar terlalu kecil sehingga bila digambar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tukang yang mengerjakan tidak bisa melihat dengan jelas. Dikhawatirkan rusak, atau sebaliknya, benda yang digambarkan terlalu besar sehingga akan terlalu banyak memakan kertas dan tidak efisien. Maka tukang gambar dapat memperbesar atau memperkecil gambar yang akan dibuat dengan menggunakan skala. Besar kecilnya skala mempengaruhi efisien kerja dan faktor ekonomis. Semakin besar skala akan menyebabkan kertas yang menggambar menjadi banyak, sehingga diperlukan biaya yang lebih mahal untuk membeli kertas, tinta, dan pengopiannya. Sebaliknya, bila skala terlalu kecil, dikhawatirkan tidak efisien kerja dan lama dalam menggambarkan dan pengerjaan nantinya. Adapun skala untuk pengecilan dan pembesaran yang dinormalisasikan, artinya telah diakui secara internasional untuk gambar teknik mesin, adalah sebagai berikut. Yang untuk pengecilan 1:2, 1:20, 1:200, 1:5, 1:50, 1:500, 1:10, 1:100, 1:1000. Untuk pembesaran 2:1, 5:1, 10:1. Garis gambar. Dalam gambar teknik mesin dipergunakan beberapa macam garis yang mempunyai fungsi berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Masing-masing garis tersebut dibuat dengan fungsi, bentuk, dan tabel yang berbeda sesuai dengan aturan yang ada. Adapun fungsi, bentuk, dan tabel garis yang dipergunakan dalam gambar teknik mesin adalah seperti terlihat pada gambar berikut. Ketebalan garis gambar di atas sudah standar, tapi bisa juga di dalam pemakaiannya tukang gambar hanya menggunakan perkiraan di dalam menetapkan garis gambar yang digunakan. Keadaan seperti ini dapat timbul jika gambar-gambar yang dibuat terlalu kecil atau komponen yang digambar terlalu banyak, sehingga apabila dibuat garis sesuai aturan, mungkin timbul kesan gambarnya menjadi kurang sesuai atau mungkin menjadi sempit. Untuk menghindari kesan-kesan tersebut, maka tebal garis dibuat dengan menggunakan perbandingan seperti gambar di bawah. Gambar berikut ini. Etiket gambar. Untuk menjelaskan apa yang digambar, di dalam gambar teknik dibuat etiket pada gambar yang letaknya di sebelah bawah atau bawah bagian kanan. Bentuk dari etiket gambar ini bermacam-macam, namun bentuk yang umum digunakan adalah model FSM atau Verein Sewessezer Maschinen atau sekolah teknik mesin, dan model penunjukan proyeksi. Bentuk standar etiket gambar model FSM adalah seperti terlihat pada gambar berikut. Ukuran dan tebal garis serta bentuk tulisan dari etiket ini seperti terlihat pada gambar tadi. Untuk gambar lengkap yang berupa susunan etiket model FSM seperti terlihat pada gambar yang di bawahnya pada etiket model FSM. Sesuai ini, selain keterangan seperti pada etiket standar, juga ditambahi keterangan-keterangan yang berhubungan dengan bagian-bagian bentuk etiket yang lain adalah model penunjukan proyeksi seperti terlihat pada ukuran dan garis-garisnya, serta tulisannya seperti terlihat pada gambar tersebut. Yang kelima, huruf dan angka pada gambar teknik. Huruf dan angka dipergunakan untuk memperjelas maksud informasi yang disajikan gambar. Penggunaan huruf dan angka dalam gambar biasanya untuk menunjukkan besarnya ukuran, keterangan bagian gambar, dan catatan kolom etiket gambar. Untuk itu, semua ukuran, keterangan, dan catatan hendaknya ditulis tangan dengan gaya yang terang, dapat dibaca, dan dapat dibuat dengan cepat. Ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan dalam penulisan huruf dan angka pada gambar teknik agar dapat berfungsi bagaimana semestinya, yaitu jelas, seragam, dan dibuat mikrofilm atau lain cara reproduksi. Tinggi huruf dan angka tidak boleh terlalu kecil sebab akan menyebabkan sukar dibaca di dalam ruangan.
Selain tidak boleh terlalu kecil, huruf yang digunakan dalam gambar teknik mesin juga perbandingan tinggi, tebal, jarak di antara huruf dan angka, serta kata yang harus proporsional. Pada gambar ini memperlihatkan keterangan tinggi huruf atau angka besar, tinggi huruf kecil, jarak huruf angka besar A, tinggi huruf kecil C, jarak huruf A, jarak garis B, jarak kata E, dan tebal huruf D. Pada gambar 2 ini disajikan mengenai perbandingan tinggi huruf atau angka besar, tinggi huruf kecil, jarak huruf, jarak garis, dan tebal garis. Bentuk huruf dan angka yang dipergunakan dalam gambar teknik sudah standar, ada yang tegak dan juga ada yang miring. Adapun bentuk dari huruf dan angka adalah seperti terlihat pada gambar berikut. Untuk huruf dan angka tegak, sedangkan untuk huruf dan angka miring adalah seperti gambar berikut ini. Yang keenam, konstruksi geometris. Dalam gambar suatu mesin atau komponennya, tukang gambar sering menggunakan konstruksi geometris untuk membantu dalam menyelesaikan. Konstruksi geometris yang sering digunakan antara lain garis sudut, lingkaran busur, elips, segi banyak, dan lain-lain. Penggunaan konstruksi geometris dalam gambar teknik mesin dengan maksud agar hasil gambar yang didapat lebih baik. Pembuatan elips yang dibuat dengan bantuan lingkaran hasilnya akan lebih akurat dan pantas daripada yang dibuat dengan perkiraan saja. Untuk itulah seorang juru gambar harus menguasai cara pembuatan konstruksi geometris ini. Yang pertama, garis tegak lurus. Pada gambar ini memperlihatkan cara membagi garis lurus menjadi 2 sama panjang. Caranya adalah buat garis lurus AB, kemudian dari titik A lingkaran jari sembarangan di atas dan di bawah garis AB. Dengan cara yang sama juga, dari titik B di lingkaran jari yang sama sehingga memotong di titik C dan D. Hubungkan kedua titik itu sehingga memotong garis AB di titik F. Panjang garis AF dan FB sama panjang. Pada gambar kedua ini memperlihatkan cara membuat garis tegak siku pada sebuah garis lurus. Caranya pada sebuah garis lurus AB dan titik Q. Buat busur ST, kemudian dari titik S lingkarkan jari-jari sembarangan ke atas dengan cara yang sama lingkaran jari tersebut dari titik T sehingga memotong di titik P. Hubungkan titik P dan Q, garis PQ tegak lurus AB. Yang kedua, membagi sudut. Pada gambar ini memperlihatkan cara membagi sudut menjadi sama besar. Caranya ialah dari titik A lingkaran jari-jari sembarangan sehingga memotong 2 kaki sudut di titik P dan Q. Kemudian dari titik P lingkaran jari-jari tadi di tengah-tengah sudut dengan cara yang sama dari titik Q lingkaran jari sehingga berpotongan di titik D. Hubungkan titik A ke D, sudut ABD sama besar dengan sudut ADC. Yang ketiga, membuat segi 5. Pada gambar ini memperlihatkan cara membuat segi 5 dengan salah satu sisinya diketahui. Caranya pada sisi AB yang diketahui dibagi 2 dan dibuat garis tegak lurus CD dengan melingkarkan jari-jari sepanjang AB dari titik A dan B sehingga didapat titik D. Dari titik A dibuat garis melalui titik D. Dari titik D lingkaran jari DE yang panjangnya setengah AB sehingga memotong perpanjangan garis CD di titik F. Lingkaran jari-jari sepanjang sisi AB dari titik AB dan F sehingga berpotongan di titik G dan H. Hubungkan titik A ke G, G ke F, serta F ke H, dan A ke B. Didapat segi 5 ABHFG yang mempunyai sisi sama panjang.
Pada gambar kedua ini memperlihatkan pembuatan segi 5 di dalam sebuah lingkaran. Caranya buat sumbu AB dan CD melalui titik O bagi sama panjang CO dengan cara melingkarkan jari-jari dari titik C dan O atas dan bawah. Didapatkan titik E dan F, hubungkan titik E dan F sehingga didapatkan titik G dari titik G. Dari titik G lingkaran jari-jari R sama dengan GA. Didapatkan titik H. Dari titik A lingkarkan jari-jari 1 sama dengan AH. Sehingga didapatkan titik I dan J. Dari titik I lingkaran jari-jari 1 didapat titik L. Dan dari titik J didapatkan titik K. Hubungkan garis-garis titik A ke J, J ke L, L ke I, dan I ke A, sehingga didapat segi 5 beraturan AJKLI. Yang keempat, membuat segi 6. Pada gambar ini memperlihatkan pembuatan segi 6 di dalam sebuah lingkaran. Caranya ialah setelah membuat lingkaran, kemudian dengan tidak mengubah jari lingkaran dari titik D dan C di lingkaran, kembali jari-jari tersebut sehingga memotong di titik E dan F, juga G dan H. Hubungkan titik-titik D, E, G, C, G, F, dan D dengan garis lurus sehingga saling menutup bentuk segi 6 beraturan. Yang kelima, membuat elips. Gambar ini memperlihatkan pembuatan elips dengan menggunakan dua lingkaran. Caranya adalah membuat dua buah lingkaran dengan jari yang berbeda dari pusat sumbu yang sama. Beginilah lingkaran dengan sudut yang sama. Kemudian garis radial yang memotong kedua lingkaran di titik 1, 2, 3 dan seterusnya. Tariklah dari titik 1, 2, 3 dan seterusnya garis sejajar sumbu tegak. Demikian juga dari titik 1, 2, 3 dan seterusnya garis sejajar sumbu datar sehingga berpotongan di titik 1, 2, 3 dan seterusnya dari titik 1, 2 dan 3 sampai titik 15 sehingga dihubungkan dengan garis terbentuknya elips yang diinginkan. Baiklah, sampai di sinilah materi yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah, tolong maafkan. Saya sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.